Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Selamat siang menjelang petang. Salam demokrasi, salam peraturan yang berdaulat. Hari ini kita akan membahas keputusan penting tentang Mahkamah Konstitusi yang secara garis besar adalah bagaimana sistem pemilu hari ini dilanjutkan dengan satu presiden, DPR dan DPD itu tidak berbarengan. Nah, di kesempatan hari ini sudah ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Ayahanda Andri Sumarna, MSI, sebagai Korbid Hukum dan HAM, Hikmah dan Kebijakan Publik. Yang kedua adalah Kang Herlan, ex KPU periode 2014-2024, dan Ayahanda Agus Subagja sebagai aktivis kebijakan publik. Nah, hari ini kita akan mulai dengan pertanyaan pertama adalah pemisahan pemilu dan perpanjangan jabatan itu apakah bagus untuk demokrasi atau memang mengancam secara aturan? Mari kita mulai dari Kang Agus dulu mungkin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan MK yang kemarin dihasilkan bernomor 135 PUU 22/2024 ini secara substansi merubah apa yang sudah dirancang dan didesain oleh pemerintah dan DPR RI semenjak 2014. Jadi ini kan terkait dengan keserentakan pemilu. Dulu itu mereka memandang bahwa rezim pemilu itu dibagi pada dua pemisahan antara pemilu eksekutif dengan pemilu legislatif. Dan itu mulai diterapkanlah di 2019 sampai 2024. Ternyata MK memandang bahwa keserentakan pemilu itu tidak menjamin hak-hak publik untuk lebih merdeka, lebih bebas untuk menentukan pilihan. Karena bayangkan saja satu kali pemilu mereka harus mencoblos 5 surat suara, gitu, 5 surat suara. Kemudian MK mengeluarkan norma baru yang tadinya rezim pemilu itu legislatif dan eksekutif menjadi dibelah. Dulu itu belahannya seperti ini gitu kan, belahannya. Sekarang dibelahnya ini. Pemilu itu menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Ini konsekuensinya akan ada hal-hal yang di lapangan menjadi cukup krusial, termasuk wacana perpanjangan, karena kan pemilu secara ringkasnya begini. Pemilu yang pertama 2029 Pilpres, pemilihan DPD RI, pemilihan DPR RI. Hanya 3 surat suara. Kemudian pemilu yang kedua itu batasnya selang 2 tahun atau 2 tahun setengah. Jadi batas maksimalnya 2,5 tahun. Berarti jatuh 2031 atau menjelang 2032 akan ada pemilu daerah. Pemilu daerah ini pemilihan gubernur, pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPRD kota kabupaten, dan pemilihan kepala daerah, bupati, dan wali kota. Ini konsekuensinya apa? Kemarin kan semua serentak di 2024, otomatis akan berakhir di 2029 atau 2030 lah, karena dilantiknya 2025. Permasalahannya ini akan ada ruang waktu sisa masa jabatan yang menjadi melanggar undang-undang, karena masa periode itu 5 tahun. Sekarang harus ditunda 2 tahun. Gitu. Saya kira posisi krusialnya di situ gitu. Kalau di sisi partai ini akan ada ikutannya yang lebih panjang. SK-DPC, SK-DPW semua akan diperpanjang otomatis. Karena periode SK itu mengikuti periode pemilu 5 tahunan siklusnya. Gitu. Jadi implikasi dari hasil putusan MK yang sepertinya simpel
itu yang memisahkan. Ini sebetulnya membongkar secara fundamental apa yang sudah dibangun oleh partai politik dan pemerintah maupun penyelenggara. Penyelenggara pun akan sedikit kebingungan karena akan ada 2 sesi pemilu yang membutuhkan perhatian yang khusus. Saya kira untuk secara pengantarnya seperti itulah, simpelnya gitu. Dulu itu rejim eksekutif legislatif, sekarang rejimnya pusat dan daerah. Rejimnya pusat dan daerah. Ya. Oke, dari Ayahanda tadi melanjutkan terdapat norma kekosongan juga terkait dengan perubahan yang signifikan dari MK hari ini. Mungkin dimulai dari pengantar dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Boy yang sudah memfasilitasi saya nih untuk ngobrol ya. Terus Kang Heran, Tunuhun, terus Sumping sudah datang di di tempat kami di PDM Kota. Dan hari ini kita akan coba untuk ngobrol ya tentang putusan MK nomor 135 PUU 2000 tahun nomor 22 ya, 22 garis miring 2004 begitu kira-kira ya, 2024. Nah, sebenarnya ada anomali, artinya ada pertentangan hukum antara apa yang diputuskan oleh MK melalui putusan MK 135 itu dengan beberapa penyelenggara negara dalam hal ini legislatif. Karena mungkin tafsirnya akan berkembang mengenai masalah putusan ini, berkembang secara tafsir pendekatan konstitusi dan berkembang secara tafsir pendekatan sosial maupun politik. Nah, yang jelas di dalam konstitusi kita kan mengatur tentang mengenai bagaimana periodisasi di Undang-Undang Dasar 45 pasal 22 1 dan 2 begitu kira-kira ya Pak Agus. Di sana bahwa pemilu itu kan diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Kira-kira. Nah, terus pemilu itu memilih 5 kotak suara. Artinya di sana ada Pilpres, ada DPD, sama DPR ya. Jadi semuanya ada 5 kotak suara. Nah, kalau sekarang kan ada pemisahan gitu kan ketika berbicara masalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah begitu. Bahkan di tingkat DPRD itu ikut kepada pemilu tingkat daerah begitu atau pemilu lokal begitu kira-kira. Serentak lokal, serentak daerah. Nah, ini justru nanti akan berkembang. Yang namanya hukum pasti berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada dan pasti akan seperti itu. Dan cenderung kadang-kadang kita mengamati proses perubahan di kepemiluan itu sebetulnya sudah mulai dari putusan MK nomor 14 tahun 2013 gitu kan. Itu sehingga terselenggaranya pemilu tahun 2014 ya. 2010. Terus ada lagi putusan MK yang menolak, yaitu putusan MK nomor 55 tahun 2019 begitu kira-kira. Dan intinya di sana ada 6 pilihan teknis yang dibahas oleh perkumpulan ya, yang diajukan oleh perkumpulan pemilu dan demokrasi seperti itu, karena itu yang menjadi sebagai penggerak ya untuk mengusulkan beberapa perubahan aturan di dalam kepemiluan. Tapi yang jelas bahwa pemilu yang tadi sudah dibicarakan oleh Kang Agus bahwa ada ketidakkonsistenan atau pertentangan antara konstitusi yang ada khususnya di pasal 22E 1 dan 2. Tapi secara perjalanan demokrasi di kita sebetulnya sudah ada contohnya. Contohnya mungkin tahun 70 ya, sampai pemilihan dilaksanakan tahun 77 begitu, tahun 77 begitu. Begitupun ketika tahun 2017 gitu kan. 2000 berapa? 2007 ya. 2007 berapa? 97 ke 99 begitu Kak Agus. Waktu setelah pasca reformasi. Itu kan
waktu itu saya ingat banget begitu kan, anggota DPR dalam ini mungkin di kota ataupun di kota kabupaten DPR daerah terpotong di masa DPR jabatan itu hanya masa baktinya cuma 2 tahun begitu. Karena ini kan masa transisi. Ternyata kita sudah mengalami kalau berbicara masalah bahwa emang sejarah ini akan berulang kembali, jadi masa transisinya udah 3 kali gitu kan, ayo ya transisi terus begitu kan, mulai tahun 77, tahun 97 ke 99, begitupun mungkin hari ini di 2024 nanti mungkin ke pemilu 2029 sampai 2031 begitu kira-kira ya. Nah, yang jadi permasalahan kan bagaimana ketika hasil MK ini menjadi RUU dan dibahas di DPR begitu, dengan waktu yang saya kira sangat singkat sekali. Kalau kita lihat sekarang 2024 untuk persiapan penyelenggaranya saja saya kira perlu waktu. Jadi emang dari pihak dalam ini legislatif lah harus menangkap hasil MK ini dengan secara cepat supaya tidak ada kemandegan dalam masalah konstitusi. Walaupun saya teringat benar dengan bahasa dari Roskupon bahwa law as at social engineering gitu kan, bahwa hukum itu senantiasa hukum itu akan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan-perubahan sosial gitu kira-kira. Nah, mungkin saat ini dilihat dari fenomena kemarin proses partisipasi masyarakat dibandingkan proses partisipasi masyarakat di 2009 dan di 2014 itu ada penurunan ya, kurang lebih sekitar 10% dibandingkan dengan kepemiluan yang sebelumnya tahun 2004 Pak Agus ya. Itu partisipasinya cukup besar. Nah, untuk saat ini dari pengalaman 2 kali pemilu serentak itu kita ada penurunan partisipasi sekitar 10% gitu kan. Dan begitu ada dampak-dampak sosial, kelelahan, kejenuhan seperti itu. Bahkan dalam tataran isu pun saya kira ketika pemilu kemarin tanggal bulan Februari 2014 itu masyarakat kadang-kadang untuk isu-isu yang lokal itu sangat terkooptasi oleh isu-isu nasional dan terkooptasi oleh isu-isu di presiden. Gitu kan, antara legislatif saya kira tidak terlalu diperhatikan gitu kan, tidak terlalu fokus, bahkan lebih fokus kepada proses bagaimana proses pemilihan presiden di sana. Nah, begitupun ketika masuk kepada pilkada kemarin sekitar November 2014 ya, 2024 sorry, ini terlalu 2024. Itu pun sama saya kira, karena mungkin ada kelelahan antara jarak Februari 2024 sama dengan November 2024 itu kurang lebih sekitar 10 bulan gitu kan. Dan kalau bilang masyarakat ini manfaatnya apa secara konteks mungkin untuk saya ini lebih kepada konteks kesejahteraan gitu kan. Tapi yang jelas bahwa tujuan hukum itu ada 3 Kang Agus, Kang Helan, bahwa ada kepastian, ada keadilan, dan kebermanfaatan. Nah, berbicara masalah kepastian, saya kira ternyata pemilu di kita pun kepastiannya terus berubah begitu kan proses. Setiap periode. Nah, itu pendekatan mau pendekatan apa gitu kan? Kalau misalnya kalau pendekatan kepastian hukum itu harus ada kepastian, aturan itu harus ada kepastian. Ternyata proses perubahan di dalam proses hukum itu sangat cepat begitu kan. Nah, begitu pun berbicara keadilan itu. Nah, sebetulnya kan keadilan yang paling intinya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia begitu intinya ya, dengan tujuan konstitusi gitu kan. Tapi apakah itu emang bisa mendekat kepada masyarakat atau hanya sebatas kepentingan kelompok atau elit tertentu? Nah, ini yang harus kita ukur begitu Pak. Nah, berbicara masalah perpanjangan di pilkada itu 1 tahun ya, mungkin nanti dengan ada PJ kalau di pilkada, tapi kalau untuk legislatif di daerah saya kira itu kurang lebih mungkin sekitar 2 tahun. Nah, ini pun 2 tahun untuk mengisi kekosongan ini pun bukan hal yang gampang untuk merumuskan secara teknis, operasional,
mengengineering ya hukum gitu kan, merekayasa kebijakan dalam konteks kebijakan hukum ini bukan perkara mudah saya kira, dan saya rasa ini masyarakat perlu masyarakat dalam konteks ini baik itu infrastruktur politik ini harus memiliki peran yang cukup lebih melakukan proses komunikasi sesuai dengan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, dan ini merupakan kejutan-kejutan politik, kejutan-kejutan hukum yang ada di Indonesia. Saya kira itu, Bung Boy. Terima kasih. Siap, ke Kang Agus lagi. Ini ternyata dirasa sangat cukup penting karena perubahan ini tidak menyangkut soal teknis waktu saja, tapi ada 3 asas manfaat tadi yang dilupakan oleh pemerintah hari ini. Kalau kita berkaca bahwa tidak ada pembatalan terhadap hukum, tapi hanya menambah tafsir dan mengubah. Selebihnya kan melibatkan pendekatan secara etik kepada DPR hari ini. Nah, bagaimana tanggapan Kang Agus juga sebagai sebagai aktivis partai juga kan, Kang Agus? Ya, kan keputusan ini yang saya dengar hari ini malahan sudah menimbulkan gejolak di semua partai politik. Sudah kita dengar kemarin press release dari Nasdem ya menolak secara ini. Kalau Golkar yang lain kan masih malu-malu lah gitu. Kalau Nasdem jelas gitu. Ya konferensi pers menolak ini. Memang kan ini MK ini masuk ke wilayah sosiologis parpol. Karena kan parpol ini sudah beberapa periode pemilu ini mencanangkan sebuah konsolidasi yang istilahnya menuju koalisi permanen, termasuk dalam isu-isu gitu kan ya, bagaimana pusat mendirect daerah sesuai isu nasional dan lain sebagainya, termasuk konsolidasi. Ada beberapa hal yang secara faktual bahwa daerah itu, partai di tingkat daerah itu sudah tidak punya kuasa lagi terhadap rekrutmen calon pemimpin daerah. Semua kendalinya di pusat. Apakah ini masuk kepada serangkaian politik komando? Ya, partai politik kita harus diakui hari ini sudah semuanya sistem komando. Dan itu juga dibantu oleh penyelenggara yang syaratnya harus SK DPP. Pilkada harus SK DPP, semua harus SK DPP. Sehingga SK daerah itu sudah tidak berlaku lagi untuk rekrutmen itu. Jadi memang di tingkat pusat ini dulu itu ada konsolidasi di tingkat nasional untuk semua kekuasaan di arrangement oleh pusat gitu. Nah, sepertinya MK agak risau dengan ini gitu. MK agak risau dengan ini. Dalam bayangan MK, sebetulnya pelembagaan politik tingkat daerah itu harusnya kuat. Sehingga mereka memisahkanlah pemilu ini dalam upaya menekan itu gitu. Kan termasuk isu-isu kampanye, tema kampanye dan lain sebagainya. Kemarin kan kita nyaris tidak membicarakan isu lokal. Semua tergerus ke isu nasional. Isu pilpres dan lain sebagainya. Dari sisi positifnya nanti itu akan terbelah. Isu nasional di 2029, isu lokal akan bermain di 2031. Tapi bagi partai politik juga ini jadi masalah ketika 2 pemilu dibelah ini. Kalau dulu kan, kalau untuk pemilu kada kan bebannya itu beban calon. Sekarang beban partai akan berat karena jadi 2 beban partai. Harus membiayai 2 kampanye, harus membiayai dana saksi, 2 double dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam catatan saya ada 8 keberatan dari partai politik. Apa saja itu? Ya, yang tadi yang sudah saya sebutkan jadi ya, tentang sentralisasi kekuasaan parpol. Yang kedua tentang 2 kali beban pemilu. 2 kali beban pemilu itu, dana kampanye dan dana saksi itu bukan sesuatu yang remeh. Gitu. Yang ketiga ini akan sulitnya konsolidasi. Kan kemarin koalisi nasional itu akan otomatis menjadi koalisi daerah. Kalau dulu ada Kim Plus, kalau kemarin ada KMP.
Nah, itu kan komandonya akan semakin jelas. Pilkadanya arahnya kelompok ini. Yang keempat ini konsolidasi parpol dalam format koalisi akan terbongkar nih. Pusat daerah akan beda nih. Ketika ada jeda 2 tahun, maka format koalisi tingkat pusat dengan daerah saya perkirakan akan berubah dengan jalannya waktu tentang ini. Yang keenam ini beban political cost, ya. Ya, political cost di pemilu kada. Sebab pemilu kada itu akan membebani pemilu daerah, pemilihan legislatif daerah. Ketika serentak pemilu DPRD-nya dengan pemilu kadanya, maka beban calon cakada ini akan menjadi berat karena harus menggandeng partai pengusung dan para calonnya. Yang saya takutkan ini akan ada oligarki atau otoritarianisme baru di daerah. Ketika koalisi partai dengan cakada terbangun, kemudian terbangunlah suara mayoritas kursi atas usungan cakadanya sama, menang dua-duanya, selesailah pemerintahan daerah. Tidak akan lagi ada oposisi. Yang terakhir nih, ya satu lagi supaya ini money politik akan lebih berat di tingkat daerah karena akan ada 2 sumber, pemilu legislatif daerah, pemilu kada. Dan ini kan bebannya akan luar biasa. Catatan dari kemarin Burhanuddin Muhtadi, dari 2004 ke 2024 kemarin kenaikannya itu hampir 300%. Dulu 100.000 itu bisa memboyong 60 suara. Sekarang 100.000 itu nyaris 1 suara pun belum tentu. Dulu mereka terpengaruh dengan money politik itu hanya di kisaran 10%. Sekarang sudah meningkat ke angka 35%. Jadi kalau dulu orang terima uangnya pilihannya bebas, sekarang itu masyarakat terima uangnya pilihannya juga sudah jelas. Nah Kang, dengan kondisi seperti itu Kang Andri, bagaimana kabar partisipasi publik? Tadi kan tentunya ada potensi tumbuh oligarki lokal yang lebih kuat katanya, dan partisipasi publik itu tadi yang terpapar uang saja, money politik aja di 35%. Menurut Kang Andri gimana Kang? Ya, berbicara partisipasi publik itu adalah sesuatu yang menarik ketika orang akan terlibat dalam sesuatu, begitu kan. Keterlibatan dalam proses politik ini kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi partisipan tentunya ya, baik secara ekonomi ataupun secara sosial dan kepuasan yang lain ya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, begitu kira-kira. Nah biasanya itu motif-motifnya, tidak lepas dari itu saya kira. Dan kalau saat ini saya kira lebih yang kita coba ambil beberapa sampel lah, tidak usah mengambil dari suatu penelitian, kita ngambil beberapa sampel di sekitar kita lah ya. Dominasi keterpilihan itu pengaruh yang paling besar itu ya faktor itu tadi saya kira, partisipasi dalam konteks pendekatan money politik Pak Agus, gitu kan. Ini di sekitar tetangga saya lah, jangan berbicara yang lain gitu Pak ya. Kita lebih jadi ngukurnya jelas Pak. Ngukurnya jelas apa yang pernah kita dengar, pernah kita rasakan, bahkan kita pun pernah ditawarin begitu kira-kira ya. Jadi kalau ini memang kan pernah kita mengalami sendiri gitu kan. Gitu kan. Nah, saya kira partisipasi ini penting begitu kan dalam konteks demokrasi, apalagi demokrasi politik saat ini. Tapi yang paling penting lagi saya kira kalau berbicara nanti tadi di putusan MK 135 tahun 2004, ini kan sudah menjadi ius constitutum Pak Agus. Artinya bahwa ini harus dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi kita pasal 24C begitu, bahwa final dan mengikat begitu kira-kira. Dan ini harus dijalankan walaupun misalnya ini dijalankan nanti ketika tahun 2029, tahun 2031 begitu. Nah tinggal secara teknis mungkin nanti legislatif lah yang mengurus ini semua, apapun resikonya begitu kan. Jangan sampai
MK ini seperti tidak ada giginya gitu kan. Tapi sebetulnya sih kalau toh tidak diteruskan di legislatif pun sebetulnya bisa memakai apa namanya langsung lah ya, MK itu putusan 135 itu sudah bisa jadikan sebagai putusan. Nah tinggal mungkin turunan-turunan yang lain seperti apa namanya, nanti kaitan kan banyak nanti dengan Undang-Undang 32 ya, MD3 begitu kan, terus undang-undang apa lagi, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada begitu. Kira-kira ada beberapa undang-undang yang terlibat gitu kan, seperti Undang-Undang 7 2017 jelas kan, terus Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, terus Undang-Undang 32 tahun berapa, 2004 ya, 2004, terus Undang-Undang pilkada begitu kan kira-kira. Jadi emang ini efeknya akan berdampak ke apa namanya, undang-undang dan peraturan yang lain. Belum nanti mungkin mensiasati secara teknis ketika KPU sudah dibentuk, ada aturan-aturan teknis pun yang diatur ya Pak Arlan ya, gitu kan. Apalagi dengan sistem pembelahannya berbeda dengan yang dulu gitu kan. Kalau dulu kan pembelahannya jelas ya, antara presiden dengan legislatif pusat ataupun daerah disatuin 5 kotak gitu kan. Pilkada dipisahin, pilkada tingkat gubernur ataupun kota kabupaten di satu tempat yang berbeda begitu pemisahannya itu. Jadi semuanya kan kita pemilihan itu semuanya ada 7 Pak Gus. Tapi ada satu lagi 8 sebetulnya dengan pilkades. Oh, iya. Sebenarnya ada 8. Jadi ya, jadi sebenarnya pemilihan kita itu enggak 7 gitu kan. Jadi ada 8 gitu kan. Dan kalau misalnya mau dibarengin sekalian aja tuh pilkades gitu kan, begitu Pak Herlannya. Nah apakah itu wewenang KPU, tapi kan itu undang-undangnya beda lagi ya, undang-undang desa begitu. Tapi sangat jelas ya, petanya di wilayah itu pilkades juga. Iya hampir sama saya kira, jadi hampir sama. Dan kalau toh mau digeneralkan, artinya mau diunifikasi, disatuin tentang masalah pemilihan, ya harusnya pemilihan kepala desa pun sama. Makanya ada isu gitu kan, mau bikin undang-undang yang disatukan ya, unibas ya, artinya disatuin mengenai masalah undang-undang kepemiluan dan undang-undang kepolitikan begitu kira-kira. Nah yang paling penting saya kira, karena ini kalau saya mengambil lebih kepada ajas kepastian, itu MK itu hasil putusan MK itu udah pasti begitu kan. Jadi mending walaupun misalnya ada beberapa politisi, beberapa partai yang menolak, tapi ini fakta hukum, mau suka atau tidak suka, ya kita harus menghadapi ini, menjalankan ini begitu kira-kira. Jadi kalau berbicara masalah putusan, segala satu putusan mau suka atau tidak suka, ini kita harus ikut gitu kan. Terus ikut sebagai warga negara yang baik gitu kan. Walaupun pertentangan secara logika, konsep, doktrin dan lain sebagainya, pasti ada perbedaan. Tapi ini kan fakta hukum sudah ditelurkan oleh MK melalui putusan 135 2004, ini harus dijalankan. Tinggal mungkin mensiasatinya dalam konsep legislatif harus masuk ke prolegnas, berarti ya Kak Gus ya, program legislatif nasional. Dan itu pun menjadi sesuatu yang bukan mudah secara teknis untuk meneruskan starting di MK sampai kepada proses perubahan undang-undang begitu kan, terutama undang-undang 2 itu ya, pilkada, pemilu, terus otonomi daerah juga sama saya kira, undang-undang 32. Saya kira itu. Jadi prinsipnya sih kalau kita sebagai masyarakat biasa yang peduli terhadap proses suksesi kepemimpinan, kadang-kadang kan kita substansi dari proses pemilihan pemimpin itu kadang-kadang dinomor berapakan gitu kan. Yang penting kan menangnya dulu gitu kan. Hasilnya dulu kemenangan. Tapi substansi dari bagaimana untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, gitu kan, sejahtera, itu hanya sebatas hanya ditulis di visi misi saja, tapi tidak terasa langsung begitu kan oleh masyarakat. Gitu. Jadi kadang-kadang ya masyarakat di kita emang inilah proses demokrasi yang senantiasa mungkin kadang-kadang talik ulur antara pemilih dengan yang dipilih itu sangat luar biasa saya kira. Waktunya mungkin proses pemilihan itu luar biasa, mungkin kos dan pendekatannya merayunya luar biasa, tapi ketika sudah selesai dilantik, kadang-kadang itu tadi, makanya
ada yang disebut dengan konstituen dan konsekuen Pak Agus ya. Jadi lebih banyak bukan konstituen sekarang konsekuennya gitu kan. Artinya resikonya ketika jadi dan tidak jadi pun harus ada resiko begitu kan, kira-kira itu. Heran ya, heran. Kalau kebijakan ini menurut Kang Andi tidak perlu diuji ulang ya untuk 2029. Ya, untuk apa diuji ulang tuh itu sudah putus 135 saya kira ya tinggal dalam ini legislatif sebagai warga negara, sebagai negaragawan yang baik gitu kan untuk melaksanakan sesuai dengan komitmen undang-undang dasar ya, karena ini final dan mengikat, artinya kan kayak yang namanya final itu kan nggak ada lagi pertentangan lagi, saya kira final itu terakhir gitu kan, seperti itu. Ya walaupun tadi ada wacana menurut 22E gitu kan 5 tahun, ini sekarang 7 tahun, tapi kita kan sudah mengalami periode transisi ini sekarang udah 3 kali gitu kan, sudah 3 kali. Jadi inilah mungkin hukum itu terus dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan siapa yang akan merubah. Ya sekarang kan gampang, mungkin di antara berempat kita ini sekarang kalau pengen mau menguji satu undang-undang ya kita tinggal bikin aja surat ke MK begitu kan, permohonan seperti itu kan, untuk kita punya kepentingan. Nah dalam hal ini Perludem ya, pemilu dan demokrasi, pengawas perkumpulan pemilu dan demokrasi, saya kira targetnya akan kemana? Biasanya kan orang ketika melakukan suatu gugatan ke MK itu kan ada kepentingan apakah kepentingannya untuk demokrasi atau tapi yang jelas secara tertulis di dalam alasan di petitumnya ya, di petitumnya maupun di postitanya sudah jelas ya mengenai pasal gitu kan, baik itu pasal yang berhubungan dengan undang-undang pemilu, terus undang-undang pemilu, terus undang-undang pilkada, terus berkaitan dengan konstitusi ya, undang-undang dasar seperti itu. Sudah ada tertera di sana hierarkinya, termasuk mungkin alasan-alasan hukum, alasan-alasan sosial dan alasan-alasan fatwa yang berkaitan dengan dampak dari proses pemilu yang kemarin 2009 dan 2024 begitu kira-kira. Tingkat partisipasi rendah, terus adanya kelelahan sampai banyak yang meninggal ya penyelenggara pahalannya gitu kan. Terus ada kejenuhan, termasuk money politik semakin merajalela gitu kan. Kalau misalnya kata Pak Agus itu money politik sekitar 35%, yang saya lihat enggak begitu gitu kan. Yang saya lihat, saya ngelihatnya enggak konteks nasional. Kita melihat apa yang dirasakan di tetangga kita lah. Ternyata kan luar biasa begitu kan. Bahkan kalau saya berpikir induktif gitu, artinya yang kecil dulu itu kayaknya hampir 90% itu lah. Begitu Pak Agus ya, saya udah begini di tetangga di lingkungan saya, terus mengamati di daerah lain konteksnya sekota itu rata-rata begitu kira-kira gitu. Nah untuk ke depan saya kira, tapi ini kan pembelajaran yang baik, saya kira proses dinamika yang baik dalam konteks hukum dan politik gitu kan. Jadi emang sekarang masyarakat diberikan keleluasaan gitu kan untuk melakukan permohonan JR ya ke Mahkamah Konstitusi, tinggal mungkin isu apa yang akan nanti kita masyarakat ajukan, termasuk salah satunya adalah Perludem ya, perkumpulan pemilu dan demokrasi. Ini udah beberapa kali yang saya tahu itu yang ditolak MK nomor 55 itu Perludem juga Kang Agus, walaupun itu ditolak gitu kan. Canggih mainnya. Ya, terus yang 135 itu yang tahun 2013 itu dari bupati atau wali kota ya yang melakukan permohonan JR itu. Saya kira itu. Jadi emang dinamis sekali saya kira proses perubahan yang ada di Indonesia dengan adanya MK ini gitu. Tapi tinggal mungkin proses tindak lanjutnya nih, antara tindak lanjut ketika sudah diputuskan oleh MK nanti masukkan ke DPR ya. Nah DPR harus menjelaskan itu menjadi RUU seperti itu dan itu harus disahkan. Kang Agus, kata ayahanda Korbit itu ini sudah jadi putusan dan mengikat, dan ini bisa dijalankan sebagai negarawan yang baik. Mungkin dari sisi partai politik bagaimana Kang Agus? Ya sebetulnya kan putusan ini sepertinya putusan yang gradual, padahal dulu substansial padahal.
Makanya partai-partai cenderung menolak itu. Ini kan posisi MK menjadi posisi positif legislatur itu. Jadi ada jalan pilihan praktis pada akhirnya kan gitu. Kalau saya pandang secara kasarnya ini seperti ada pertentangan lembaga tinggi negara. MK memandang DPR seenak udah bikin undang-undang, disikatlah oleh MK kan gitu. DPR memandang MK ini dirubahlah undang-undang MK. Pada akhirnya kehidupan bernegara kita tidak akan selesai. Sampai kapan sistem pemilu kita ini permanen? Bisa umurnya ratusan tahun gitu kan. Ini 2 periode udah dirubah, 2 periode udah dirubah. Di negara demokrasi kayaknya nggak bisa, Pak Agus. Ya. Saya bisa JR terus ya. Ya, jadi maksud saya kepastian hukum dan ini kan akan memakan korban. Ketika keputusan berubah di tengah, apalagi periodenya sekarang ke 2029 hanya menghitung paket undang-undang partai politik dan pemilu ini bukan sesuatu yang mudah merubahnya. Belum 2017 kalau nggak salah sudah masuk 2027 udah masuk tahapan pemilu. Padahal waktu jadi ya malahan saya dengar hari tadi akan ada konsolidasi nasional di tingkat pusat partai politik. Kita tunggu aja hasilnya nih tingkat DPP partai politik menyikapi keputusan MK seperti apa. Kalaupun nanti mereka memandang MK sudah menjadi positif legislatur tadi, perlawanannya misalkan dari DPR seperti gaya melawan Omnibus Law kan itu sebetulnya secara de facto DPR dan pemerintah melawan keputusan MK sebetulnya. Putusan Omnibus Law itu tidak diindahkan gitu. Karena kan yang dirangkum itu ratusan undang-undang, potong semua, termasuk kita di daerah gitu, hanya izin karena OSS, tidak pakai HO dan lain sebagainya, orang bisa langsung ngebangun gitu. Nah, saya kira kita tidak tahulah desain kelembagaan tata negara kita akan seperti apa, tapi kan lagi-lagi rakyat kita ini kan rakyat kita itu pemaaf dan pelupa. Pilkada teh di dia geus kapok, ke pilkada deui teh. Bukan deui. Ya, tidak lupa pilkab. Pemaaf dan pelupa, hampuraan gitu. Terus buku geus kapok di taduna dia kayak gitu. Kang Erlan, dari 2 narasumber ini kita menimbulkan satu pertanyaan. Sebagai pernah menyelenggarakan 2 periode, bagaimana kita dengan putusan hari ini supaya bersikap adil dan berpegang teguh pada konstitusi, Kang? Dengan hadirnya putusan ini bagaimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mantan yang mungkin pernah menyelenggarakan pemilu dan pilkada, pada prinsipnya kalau penyelenggara itu hanya sebagai implementator terhadap peraturan yang ada. Nah, namun peraturan-peraturan ini betul bahwa penyelenggaraan pemilu itu harus berkepastian hukum. Yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya itu adalah pemilu kadangkala peraturan sudah berjalan tahapan, aturan baru muncul. Dan berubah. Nah, ini sehingga prinsip berkepastian hukum dalam penyelenggaraan demokrasi ini hilang. Nah, harapan sebagai mantan penyelenggara, ketika tahapannya nanti pemilu itu tahun 2027 pertengahan, estimasi ya Kang Agus. Iya. Itu dimulai dari penataan dapil. Nah, kalau misalnya mekanismenya sekarang dilakukan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah, akan terjadi penataan dapil 2 kali di tahapan. Nah, di tahun 2027 dan kalau misalnya 2 tahun, nanti di tahun 2029 penataan dapil kembali untuk pilkada. Imbasnya apa? Kemungkinan dapil bisa berbeda. Misal tahun 2027 Kota Sukabumi belum cukup memenuhi syarat untuk 40 kursi. Namun tahun 2029 ketika didata penataan dapil ulang itu mampu menjadi 40 kursi karena jumlah penduduk bertambah. Nah, itu kan hal-hal teknis itu memang perlu dikaji dan dirumuskan oleh semua pihak secara bersama-sama dan berprinsip keadilan tadi. Nah, norma-norma hukum terhadap penyelenggaraan
pemilu dan pilkada ini tidak bisa dipisahkan, termasuk kodifikasi dalam penyelenggaraan. Istilah-istilah dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada berbeda. Ini sehingga kalau dalam teknis penyelenggara itu misalnya DPTB dan DPPH, di pemilu namanya DPTB, di pilkada namanya DPPH. Nah, ketika di pilkada DPTB sehingga masyarakat banyak yang salah memposisikan pemilih. Nah, ini kan hal-hal ini sebetulnya membuka ruang untuk mengajukan aturan. Dengan putusan MK ini berharap saya ini ada ruang apakah aturan-aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar bisa mengamandemen Undang-Undang Dasar ataupun undang-undang yang berkaitan dengan pilkada, pemilu. Ini pilkada aja ada 4 undang-undang perubahan. Pemilu Undang-Undang nomor 7 termasuk saya mengalami fase GR terkait dengan penyelenggara yang tadinya 3 tahun menjadi 5 tahun. Ya, itu fase di GR. Waktu itu pelantikan baru 3 tahun dan setelah di GR alhamdulillah menjadi 5 tahun. 5 tahun. Nah, itu kan setelah tahapan berjalan gitu. Nah, ini kekhawatiran kami di mantan penyelenggara ini nilai-nilai keserentakan ini harus utuh. Perludem kalau di risalah sidangnya itu kan nilai keserentakan itu bahwa putusan MK yang terdahulu antara pemilu dan pilkada itu kan bukan rejim terpisah. Ini menyatu. Yang keduanya nilai keserentakan itu bukan hanya dinilai dari prosesnya saja, tapi proses penyelenggaranya juga harus ada nilai keserentakan. Jangan sampai satu hari mau pencoblosan baru anggota KPU dilantik. Nah, ini ruang-ruang ini yang memang kalau nilai positifnya sih membuka ruang kalau kita bersama bisa membangun demokrasi ini secara utuh dan tidak ada kepentingan tanda kutip ya Kang Agus. Konsolidasi lah. Berpikiran lurus lah ya. Berpikiran lurus terhadap membangun demokrasi, insya Allah menjadi aturan atau norma-norma yang jangan sampai aturan pemilu itu dibuat hanya untuk 10 tahun. Undang-undang pemilu dibuat 10 tahun, pilkada itu kan bagaimana merumuskan pilkada yang waktu itu tahun 2032 kalau tidak salah ya, pelaksanaan pilkada serentak, tapi dipajukan. Seperti itu kan? Ya, bagaimana hari ini yang bertanggung jawab untuk menyusun ini siapa kira-kira? DPR, Presiden atau publik? Ya kalau undang-undang kan berarti pemerintah dan DPR kan. Ya. Tapi KPU harus dilibatkan sebagai permintaan pendapat dari secara teknis penyelenggaraan. Jangan sampai aturan sudah dibuat, oh ternyata KPU tidak mampu, walaupun KPU itu sebagai implementator. Tapi harus diminta masukan bagaimana kalau teknisnya seperti ini. Seperti penataan dapil lah. Penataan dapil kalau dengan teknis sekarang itu bisa saja nanti calegnya itu jadi ya penataan dapil misalnya nih. Misal kita beranalogi lah, berasumsi. Misalnya tahun 2037 penduduk kota Sukabumi di angka 390.000. Misal 2 tahun kemudian mampu 405.000. Berarti itu kemungkinan jadi 40 kursi. Kalau 40 kursi dibagi 3 dapil itu tidak bisa 13. Betul. Pasti ada perubahan pemekaran dapil. Bilangan pembaginya. Nah, bilangan pembagi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang memang yang nantinya agar masyarakat walaupun secara dapil itu provinsi dan DPRD kota kan berbeda memang. Tetapi nilai-nilai masyarakat untuk surat suara ya, kalau misalnya dapil semakin banyak, nanti di logistik dan di budgeting anggaran akan semakin banyak. Karena kalau dulu nilai keserentakan itu kan nilai agar budgeting lebih murah terhadap penyelenggaraan demokrasi. Kalau sekarang terpisah, di satu pemilu rejimnya sama, tapi 2 kali penyelenggaraan, penataan dapil, DPT dan sebagainya untuk pemilu itu kan berbeda. Ya, kecuali kalau konsepnya polling station itu sudah tidak berpikiran lagi. Ada kekosongan 2 tahun sampai 2 tahun setengah Kang. Strategi paling untuk menjaga partisipasi pemilih ini bagaimana kan? Ada kekosongan 2 tahun sampai 2 tahun setengah loh. Sebetulnya kan kalau melihat data-data survei, partisipasi menurun itu banyak faktornya itu karena kejenuhan terlalu rapat. Penyelenggaraan pemilunya yang terlalu rapat. Februari ke November sehingga gitu. Nah, makanya di dalam ajuannya Perludem itu jangan sampai terlalu rapat. Nah, kalau kekosongan
apakah menjaga konstituen itu kan tugas dan tanggung jawab partai politik sebetulnya. Tapi kan strategi ada di KPU. Kalau KPU itu hanya partisipasi masyarakat untuk mengajak agar datang ke TPS. Tapi kan lebih faktor dominan sih di di peserta partai ya. politik. Ya, Kang Agus, bagaimana tadi dari KPU tugasnya partai politik untuk menghindar bersama. Karena kan ada budgeting di sana sebelumnya kan dari KPU juga. Nah, bagaimana menghindari krisis legitimasi dalam posisi transisi baru hari ini, aturan ini sebagai partai politik? Ya, kan sebetulnya ini bagi partai politik ini harus menata ulang. Pemilu serentak itu banyak nilai positifnya bagi partai politik. Karena tidak perlu capek 2 kali membangun konsolidasi, membangun koalisi dan lain sebagainya. Termasuk kemarin itu sebetulnya bagi partai politik sangat-sangat diuntungkan. Pemilu 2024 itu dengan pilpres bareng, pilkada dekat waktunya, konsolidasinya bisa cepat. Coba Anda bayangkan nanti pemilu DPR RI tidak bareng dengan pemilu DPRD provinsi dan kota. Dia mau pakai kaki tangan siapa di dalam? Ada kekosongan kan? Iya, gitu. Krisis legitimasi itu ada. Krisis pasti. Ketika dia yang di bawah kaki tangannya dipisahkan, dia tanpa kaki tangan nih, ngawang-ngawang. Kekosongan pasukan ya. Bukan hukum ini, kekosongan pasukan. Pasukan tanggal. Ya dari sisi manapun kemarin itu, menurut Akang kemarin itu bagi saya sebetulnya masalahnya hanya masalah waktu saja. Iya. Bukan masalah harus dibelah lagi gitu. Ya. Jeda waktu itulah yang membuat semuanya pada istilahnya ngos-ngosan gitu, pemilih jenuh, partai politik capek. Ya. Ketika Presiden 2009 terpilih misalkan harus menunggu sampai 2031 untuk mengimplementasikan itu. Betul. Kekosongan itu kan akan terjadi lagi seperti yang baru. Dan kalau dari di partai politik itu akan sulit lagi mengeren daerah yang sekian ratus. Menurut Korbit hikmah kebijakan publik untuk menghindari krisis legitimasi dalam masa jabatan transisi ini bagaimana Pak? Ya, saya kira kalau berbicara masalah legitimasi itu kan sebetulnya lebih kepada proses bagaimana suatu ini diatur dalam undang-undang begitu kan, seperti itu. Nah, kalau toh mungkin ada kekosongan ini kan bisa diatur juga gitu melalui legislatif, melalui pemerintah begitu kan, dengan proses tindak lanjut dari putusan MK 135 tahun 2024 begitu kira-kira. Jadi itu bisa toh seperti itu. Yang namanya hukum kan terus dinamis, saya kira tidak ada yang nggak mungkin begitu. Karena saat ini kan kemungkinan ternyata terjadi begitu kan, seperti itu. Orang yang berpikir mungkin kelompok kecil yang berpikir tentang kepemiluan, tentang serentak nasional dan serentak daerah ternyata bisa terwujud melalui MK begitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya dari kelompok kecil dulu. Nah, kelompok kecil ini kan kadang-kadang perkumpulan pemilu dan demokrasi kan sangat luar biasa, dan saya lihat dari beberapa dialognya dia sangat menguasai tentang argumen-argumen dan bisa meyakinkan gitu kan hakim untuk mengabulkan ya, sehingga menjadi amar putusan Pak Harlan ya. Jadi yang namanya ini sudah jadi amar putusan ini kan sudah semuanya kan didikte sama MK pokoknya, baik itu legislatif maupun eksekutif harus menjalankan itu. Nah, ini tinggal political will dari eksekutif legislatif untuk menjalankan itu, saya kira, dan ini sudah terjadi lah. Tidak mungkin ini balik lagi gitu atau di JR lagi begitu kira-kira ya. Ini harus dilaksanakan selaku ya, kita harus takdir JR ini seperti ini begitulah pokoknya. Nah, berbicara masalah ada kekosongan kan itu bisa nanti diurus sama legislatif sama eksekutif lah untuk bisa merumuskan aturan yang pas begitu kan. Karena kita punya pengalaman bukan yang ketiga kali ini. yang ketiga kali masa transisi ini. Jadi emang belum. Sekarang
Sebetulnya sekarang itu sedang menunjukkan happy-nya. Bagaimana Pak Prabowo dengan KMP-nya bisa mengarrange sedemikian rupa dengan ada retreatnya kepala daerah dan lain sebagainya. Sedang enak-enaknya ini gitu ya nasional dengan daerah berkonsolidasi dibongkar oleh MK gitu. Dan ada satu hal yang lebih krusial yang cukup mengganggu sebetulnya partai politik. Partai politik itu sedang mendesain tentang sistem pemilu. Apakah mau tertutup, semi terbuka, atau terbuka lagi. Ketika ini diputuskan oleh MK, peluang itu sudah tertutup. Diputus oleh MK. Bagaimana bisa pemilihan bisa tertutup dan terbuka ketika dipilah. Kemudian yang kedua, ada wacana tentang pemilihan kepala daerah menjadi ke DPRD lagi. Ini otomatis di-cut lagi oleh putusan MK ini. Karena toh DPRD-nya dengan kepala daerah berbareng dipilihnya. Gitu. Itu. Oleh DPRD yang lama mungkin. Ya, jadi bagi saya putusan ini implikasi politisnya sangat-sangat besar. Terakhir, dari pemisahan pemilu ini, apakah ini akan menimbulkan otoritarianisme baru? Ya, kalau berbicara masalah apapun sistem pemilunya pasti akan ada lah begitu kan. Kalau dari proses politik saja ya, yang dulu mungkin saya mengalami bahwa partai politik itu cenderung yang namanya pimpinan-pimpinan partai politik itu lebih cenderung mendengar suara dari masyarakat, bagus dulu. Kira tahun 2000-an apalagi Ya, pasca reformasi. betul. Jadi emang aspirasi dari kader-kader politik tingkat bawah, tingkat rayon, subrayon, tingkat ranting, kecamatan itu lebih banyak mendengar. Jadi emang si pimpinan-pimpinan yang mau jadi calon ketua partai itu turun ke masyarakat. Kalau sekarang kan nggak perlu gitu kan. Sekarang nggak perlu. Jadi di sisi lain masyarakatnya harus demokrasi, di sisi lain partai politiknya sendiri tidak demokrasi gitu. Atau yang tadi disebut apa, otoriter. Nah itu saya kira itu kan jadi PR ya. Dan selama ini kan ternyata otoriter itu enak bagi orang yang berkuasa. Mengenakan. Jadi emang orang siapa yang mengganggu orang yang sudah bahagia dan senang dengan posisi itu, ya pasti akan ada pertentangan saya kira. Jadi emang yang namanya otoriter itu dalam kondisi apapun saya kira itu pasti ada. Tapi menyikapi masalah putusan 135 mungkin nanti ke depan, ya ini harus ditindaklanjuti sebagai karena mungkin kita pun harus taat sajas ya. Taat ajas, kalau toh mungkin ada antinomi antara pasal 22E sama 24 itu Pak Agus, tapi yang jelas bahwa MK sudah memutuskan, gitu kan. MK sudah memutuskan, dan itu punya kalau di dalam petitum dari dari Perludem. Ya, gitu kan, sudah jelas bahwa di sana alasannya karena masa transisi ini ternyata bukan pertama kali gitu kan untuk keputusan MK hari ini begitu kan, tapi itu sudah berulang, bahkan hari ini adalah proses transisi yang ketiga kali, mungkin ada 4 kali seperti amandemen kan mulai dari tahun 99, tahun 2000, 2001 sampai 2022 gitu kan. Nah, mungkin transisinya mungkin kalau kita masih dipanjangkan umur, Bu Boy 2000 berapa nanti ada lagi perubahan ya. Ada MK lagi, masih putusan MK lagi saya kira. Jadi saya kira yang namanya hukum pasti akan dinamis lah. Jadi emang kalau berbicara orang menolak dengan keputusan itu, mungkin ada kepentingan lain lah yang jelas terganggu lah begitu Pak Agus ya. Ya yakin pasti ada kepentingannya terganggu gitu kan. Tapi kalau kita yang tidak punya kepentingan, kita hanya kepentingannya bagaimana itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan bisa terselenggara. Itu inti substansi dari proses suksesi kepemimpinan. Nah, kadang-kadang yang diributkannya proses-proses pemilunya, bukan proses mungkin berbicara dampak dari proses kepemimpinan gitu kan. Herlan ya, itu kesejahteraan lah mungkin itu salah satu. Kang Herlan, sebagai mantan penyelenggara 2014 sampai 2024, apakah pemisahan pemilu ini akan menimbulkan otoritarianisme baru? Kalau melihat prinsip demokrasi ini, karena kan sudah
tidak melihat bahwa proses demokrasi ini yang harus dijalankan. Jadi tidak melihat paskanya ataupun secara teknisnya seperti apa. Tetapi kalau selama prinsip dan pelaksanaan demokrasi ini dilaksanakan secara utuh dengan norma-norma tadi, berkepastian hukum, jangan sampai perintah hanya titipan. Ya misalnya kan seperti Kang Agus tadi bilang kan hukum jadi harus berkepastian hukum seperti misalnya undang-undang lah. Tadi kalau mau memastikan bahwa ini bisa diperpanjang, rubahlah. Misalnya yang bertentangan di undang-undang dasar berarti harus diamandemen seperti itu. Jadi sehingga tidak memunculkan bahwa persoalan berkepastian hukum ini menjadi persoalan. Kalau untuk melihat perspektif prinsip demokrasinya, itu sih pelaksanaan demokrasi kan ini hanya masalah teknis sebetulnya. Pemisahan antara pilkada daerah disatukan dengan apa? Jadi tidak terlalu kalau kacamata penyelenggara, tapi beda kalau melihat sudah kedalaman partai politik sebagai peserta. Nah kan beda perspektif gitu. Karena peserta saya yang lebih tahu kos lebih mahal dan sebagainya Kang Agus. Nah kalau dari sisi penyelenggara hanya masalah di budgeting, mungkin ada beberapa budgeting yang dianggarkan 2 kali dalam tahapan yang sama rejimnya pemilu. Nah seperti itu. Kang Agus, terkait pemisahan pemilu hari ini akan menimbulkan otoritarianisme baru atau bagaimana menurut Kang Agus? Ya ini kan sebetulnya kalau dalam ini mah ya original intent putusan MK itu sebetulnya MK ini ingin ada otonomi daerah. Padahal desain pemerintahan daerah dan desain pemerintahan pusat sudah sentralisasi lagi. Balik lagi. Termasuk kekuasaan partai. Ya. Jadi ini kan satu sisi MK berniat baik, di sisi lain ini udah terjadi 2 unsur kekuasaan partai politik, pemerintahan sudah sentralistik lagi. Gitu. Jadi pasti di lapangan akan terjadi tabrakan. Oke. Itu Berarti, saja. Iya di lapangan akan terjadi tabrakan kalau secara penyelenggara rubah saja yang bertentangannya. Iya. Kalau menurut Kang Andi ya sudah menjadi urusan aja karena tidak memiliki kepentingan apapun. Yang harus ditekankan itu 3 asas manfaat: keadilan sosial, kesejahteraan, dan akses ekonomi yang lebih baik. Oke, mungkin public lecture episode 6 ini menjadi cemilan akademik Kang di kota Sukabumi hari ini, mudah-mudahan ke depan gitu. Pada akhirnya demokrasi itu kan bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Terima kasih atas waktunya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.